Ustadz Mukhtar untuk menyampaikan nasihat pada kami. Ustadz. Yang mau lebih kandani pasung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kesempatan yang luar biasa ini bisa bertemu dengan alumni MMQ. Ini ibu-ibu biasanya masih ingat lah tahun berapa lulusnya itu. Ya, bapak-bapak udah lupa gitu. Tapi alhamdulillah, saya pribadi luar biasa sekali di banyak kesempatan. Kadang itu entah ngisi kajian di mana, tiba-tiba ada ibu-ibu, Ustadz saya murid antum ya. Nah, penyakit saya tuh umat kalau ditanya kayak gitu. Di mana ya? Ya, seringnya memang lupa itu. Oh dulu Ustadz MMQ tahun segini, alhamdulillah gitu. Jadi kita bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini, siang hari ini kita menjadi orang yang menyaksikan bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala itu nyata gitu. Ya, karunia Allah, nikmat dari Allah itu benar-benar nyata dan bisa kita rasakan. Kita dipertemukan bukan karena urusan duniawi, bukan karena kepentingan pribadi, tapi benar-benar dipertemukan oleh Allah lewat salah satu garis takdir yang istimewa di masa lalu kita. Apa yang sudah berlalu beberapa tahun, ya, beberapa tahun ternyata masih Allah Subhanahu wa taala rasakan kenikmatan tersebut. Maka di antara penjelasan ulama dari pengampunan dari Allah, kita kan kadang punya amalan. Oh kalau ngamalkan ini, kayak puasa Arafah kemarin misalkan, dapat pengampunan dari Allah atas dosa masa lalu kita. Ternyata ulama itu menerangkan pengampunan dosa masa lalu itu bukan hanya dosanya yang dihapuskan, tapi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan nikmat yang luar biasa yang ada hubungannya dengan masa lalu kita. Nah, salah satunya ini gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa masa lalu kita dan menggantinya dengan nikmat yang masih ada hubungan dengan masa lalu kita lewat MMQ. Maka Masya Allah, satu kenikmatan yang luar biasa ketika saya di Japri sama Bu Nisa, ya. Bu Nisa ini juga yang pernah setelah sekian tahun, Ustadz, dulu saya murid MMQ Panjenengan, bisa nggak ngisi kajian rutin? Saya itu ya lupa, Bu Nisa yang mana ya gitu. Oh Bismillah, iya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan rata-rata saya termasuk yang beruntung sekali, walaupun ngajarnya juga mungkin hanya sebentar, tapi ternyata di beberapa kesempatan itu, Ustadz, kita masih mau tahu lebih banyak tentang kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah Sahabiyah gitu. Jadi bagi saya pribadi sebagai guru sejarah, ternyata sejarah itu yang mendatangkan banyak manfaat. Ya, sejarah Al-Quran itu gak cuma sebagai ibrah, tapi juga benar-benar kalau kita renungkan betul, itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Saya ingat di MMQ itu sampai begitu antusiasnya para peserta, para santri, para umahat itu, para muslimah, sampai bikin kumpulan surat-surat kisah-kisah dalam Al-Quran, ya. Judulnya kalau mungkin masih ingat itu Nurul Iman fi Qososi Nisa'in fil Quran gitu. Ya, kisah-kisah muslimah dalam Al-Quran. Terus kemudian saya tambah fi Qososi Aulia Irrahman fil Quran. Itu ternyata
benar-benar bermanfaat bagi kami pribadi. Mudah-mudahan juga ibu-ibu sekalian semuanya itu juga merasakan hal tersebut gitu. Jadi sampai sekian tahun kira-kira ini istri-istrinya sudah mendekati profil istrinya Fir'aun dan atau istrinya Nabi Lut, Pak. Pasti mendekati profil istrinya Fir'aun ya, Pak ya. Ya bukan Fir'aunnya loh, istrinya gitu. Ya, Robbi benili baitan fil jannah. Jadi mudah-mudahan memang kisah-kisah itu seringkali diselipi oleh doa-doa gitu. Ya, Robbi benili baitan fil jannah. Ya Allah, mudah-mudahan dibangunkan untuk kita semua juga satu rumah di surga gitu. Karena kalau keinginan kita masuk surga itu keinginan banyak orang. Istrinya Fir'aun, Sayyidah Asiyah ya Bu ya gitu. Asiyah atau Aisyah? Ya, Asiyah binti Mazahim. Itu beda dibandingkan yang lain. Langsung minta rumah di surga, jadi langsung minta kaflingan, ya langsung pre-order gitu. Masya Allah, mudah-mudahan nanti kita juga termasuk yang mendapatkan rumah di surganya gitu. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di hari ini kita masih menapaki apa yang menjadi sunnah Rasulullah, ijabatul dakwah, memenuhi undangan dari sahibul bait. Dalam hal ini adalah Bu Endang dan Pak Sufyan gitu. Mudah-mudahan sekenal beliau ya, anggota keluarganya, anak keturunannya mendapatkan keberkahan lewat majelis ini khususnya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dari Rasulullah dan kisah-kisah para muslimah-muslimah hebat dari kalangan sahabiah beliau, saya karena diminta menyampaikan sesuatu, coba tak hubungkan sama kisah-kisah lah. Dulu pas MMI materinya juga itu kok gitu ya. Jadi teringat itu, dengan mudah-mudahan ya keberkahan untuk kita semua itu sebagaimana keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada ini. Sambil berbagi, mungkin saja kisah dari seorang sahabiah ini bisa menjadi inspirasi dan keberkahan hidup kita. Ada seorang sahabiah, saya baru saja baca kisahnya beberapa hari yang lalu. Jadi kadang itu memang kalau habis baca satu kisah dan kita itu langsung jelek, ini kok kisahnya dulu pernah dibaca, tapi ketika kita baca lagi ternyata selalu ada kesan baru, selalu ada pengalaman baru dari kisah itu. Kisah sahabiah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah gitu ya. Bagi yang pernah mendengar kisahnya, sebagai sebuah ibrah, Ummu Ma'bad itu kalau boleh dibilang wanita di mata umumnya orang, dia wanita yang tidak akan pernah dianggap. Ya, bukan wanita yang menarik secara fisik, bukan seorang, saya sebut wanita karena saat pertemuan pertama dengan Rasul dia masih menjadi seorang musyrikah, wanita musyrik. Dia wanita kafir, belum masuk Islam, masih kafir, tapi nilai kebaikan itu sudah ada dalam dirinya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan setiap orang itu memiliki nilai kebaikan, fitrah untuk menjadi baik. Rasulullah itu pas perjalanan hijrah, ya, capek-capeknya Rasulullah, ibarat kita kalau safar jauh motoran, setelah mau istirahat itu kan pengen doping. Dopingnya apa Pak? Biasa nenek kesel. minum apa sih orang tuh kalau doping pertama itu minum, tapi minum apa? Ya nek tukang mungkin extra jos gitu. Ya,
Nah kita mungkin apa Pak? Kopi gitu ya. Tapi kalau Rasulullah capek-capeknya safar, yang kebayang di benak beliau, orang itu kan kalau sedang capek fisiknya, lapar, itu yang kebayang itu nanti istirahat, cari makanan ini, cari minuman ini, gitu. Ya, Rasulullah itu juga gitu. Perjalanan hijrah dikejar-kejar musyrikin Quraisy, melewati padang pasir, di kejauhan itu beliau melihat himatun ajfa. Ada tenda, ada perkemahan tapi lusuh, kosong. Ini kayaknya orang Badui sekedar bangun perkemahan. Tapi Rasulullah tuh sudah terlanjur capek. Beliau ingin minum sesuatu. Harapannya, siapa tahu kalau kita mampir ke kemah itu kita akan dapatkan, ya mudah-mudahan pemiliknya itu punya beberapa ekor kambing lah. Nah, kita mungkin nyate ya Pak ya untuk dopingnya gitu. Rasulullah itu kebayang doping beliau itu, kesukaan beliau itu susu. Nah, ya orang Solo itu akrab. Saya pertama kali kenal susu seger itu karena diracuni oleh bapak saya. Kesel-kesel apa itu Pak? STMJ. Susu, telur, madu, jahe. Tapi pas itu di Jakarta, gak gampang cari susu seger di Jakarta. Karena kalau kita ganti susu bubuk, tambahi telur ayam kampung, tambahi madu, tambahi jahe, rasanya itu ya gak mantep. Ya, orang Solo, pengunjung, wisatawan kalau ke Solo, oh ya susu seger. Nah, yang keluar Solo itu udah susah itu carinya itu. Ya. Maka Rasulullah, bayangan beliau itu kalau capek carinya susu. Datanglah ke kemahnya Ummu Ma'bad, ditanya, ya, punyakah engkau itu hal indati labanun? Apakah kamu tuh punya susu kambing? Ada yang pernah nyicip susu kambing, Pak? Bu, yang asli, yang perahan, gitu. Ya, langsung. Nah itu ternyata rasanya nggak enak. Ya mungkin karena kita terbiasa susu sapi, gitu. Saya beberapa waktu lalu itu dikasih temen, ya, mungkin kurang lebih 2 liter. Dia ya ternak lah, gitu. Ya, itu ini gitu. Saya coba cicipin. Rasanya kok aneh ya, gitu. Aneh rasanya, gitu. Keluarga tak suruh minum tuh juga nggak mau. Akhirnya ya karena sudah terlanjur dipanasi ya diminum. Sampai sekarang masih ada Pak, di freezer sudah hampir sebulan. Saya mau kasih ke orang itu khawatir itu nanti alergi enggak ya. Ini Ustaz Fatur mau boleh. Susu kambing itu ya karena memang agak-agak gitulah rasanya lah. Tapi itu kesukaan Rasulullah gitu. Maka Rasulullah itu dopingnya kalau pengen seger beliau memilih susu. Nah, Ummu Ma'bad di sini berperan. Ketika ditanya oleh Rasulullah, punya nggak susu? Nggak ada ya, nggak ada. Wahai Tuhan, nggak ada. Dia nggak kenal siapa ini. Kau punya kambing betina? Oleh Rasulullah ditanya. Gitu. Ya ada, tapi kambing betina itu tuh sudah ayam petelur, sudah nggak produktif. Bahasanya apa itu? Afkir. Nah ini tuh kambing perah afkir. Orang Arab itu mesti punya 2 jenis ekor kambing. Kambing pedaging sama kambing perah. Gitu. Kambing perah itu. Oleh Rasulullah, oleh Ummu Ma'bad dikatakan tidak punya. Kalaupun ada kambingnya sudah tua tidak lagi beranak. Oleh Rasulullah diminta mana kambingnya, fama sahabiyadihi wasamallah. Oleh Rasulullah diusap ya perutnya ya, kemudian dibacakan bismillah, qadarullah, penuh airnya. Air susunya diperus oleh Rasulullah. Di situ Ummu Ma'bad itu cuma ngelihatin tingkah orang asing ini. Dia nggak komentar apa-apa, dia cuma ngelihat. Gitu. Dibasuh, diperah oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan adab yang luar biasa dari pertemuan sekali ini saja. Diperah oleh Rasul, dikasihkan ke Abu Bakar, dikasihkan ke penunjuk jalannya
Rasulullah Abdullah bin Uraikid dikasihkan ke budaknya Abu Bakar yang mendampingi hijrah. Setelah semuanya kenyang, gitu, baru Rasulullah minum. Padahal yang paling pengen susu siapa? Rasul, gitu. Tapi dipersilahkan mereka. Setelah itu melihat Ummu Ma'bad yang mungkin delongot gitu, gigil, sakti, menang. Jadi itu pertemuan gak kenal ini siapa. Oleh Rasulullah punya baskom gitu. Dikasihkan baskom oleh Rasulullah dipenuhi. Sampai penuh ditinggal buat Ummu Ma'bad. Setelah itu Rasulullah pergi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kadangkala kita itu dipertemukan dalam satu majelis itu yang gak lama, hanya sebentar, hanya mungkin sekedar say hello, kenalan, basa-basi, tapi terkadang gerak-gerik kita atau omongan kita, nasihat kita itu bisa menimbulkan kesan yang luar biasa. Saya kira kita semua merasakan itu lewat MMQ ini kali kedua saya ke tempatnya Bu Endang, ke tempatnya Pak Sufyan, tapi ternyata berkesan gitu. Kadang-kala kita ngajar, bismillah ngajar sebaik-baiknya, ngasih materi yang mudah-mudahan bermanfaat, tapi itu ternyata meninggalkan satu kesan yang luar biasa dan nyambung sampai setelah sekian tahun. Ummu Ma'bad juga merasakan hal yang sama gitu. Ya mudah-mudahan ini barokah ilmu ya. Saya juga dapat barokah ilmu dari Ustadz Fatur, dari Ustadz Yatman, dari panjenengan seluruhnya. Di situ Ummu Ma'bad itu yang cuma ngelihat gitu. Dia setelah Rasulullah pamitan pergi, ya, karena Rasulullah itu tahu ini wanita kafir, tidak boleh diucapkan salam. Memang adabnya begitu. Kita kalau sama punya tetangga, ya, mohon maaf dia itu kafir, itu nggak boleh mengucapkan salam. Salam itu hanya untuk orang beriman. Itu mengucapkannya ya selamat pagi, gitulah. Ya udah Rasulullah pamit. Belum sempat masuk Islam karena Rasulullah nggak boleh membongkar jati dirinya. Lah beliau buronan kok mosok aku nabi loh, enggak gitu. Ya baru setelah suaminya datang namanya Abu Ma'bad, istrinya ya Ummu Ma'bad. Itu heran. Lah kok ada susu sebaskom sebanyak ini dari siapa? Ummu Ma'bad. Ini saya baru tahu itu ketika baca kisahnya. Gitu. Ummu Ma'bad itu kemudian menceritakan, tadi itu datang laki-laki begini, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, alisnya itu halus, wajahnya rupawan, bola matanya hitam, tubuhnya itu tidak kurus, tidak gemuk. Itu Ummu Ma'bad. Akhirnya itu riwayatnya Ummu Ma'bad tentang perawakan fisik, postur tubuh, gambaran wajah Rasulullah. Itu salah satu riwayat yang paling sahih tentang gambaran fisiknya Rasulullah. Semua ulama hadis, semua ulama syama'il itu meriwayatkan fisik Rasul itu dari riwayatnya Ummu Ma'bad. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu sampai ditanya muridnya, kenapa tidak ada riwayat yang paling detail menggambaran fisik Rasul daripada Ummu Ma'bad? Jawaban dari Sayyiduna Ali itu luar biasa. Gitu. Karena Ummu Ma'bad perempuan. Perempuan itu diciptakan oleh Allah untuk bisa dengan syahwat yang lebih luar biasa untuk bisa menggambarkan gambaran fisik seseorang. Makanya ibu-ibu itu kumpul sekali. Kelingannya itu luar biasa. Oh tadi aku ketemu majelis ini sekarang begini, orangnya begini gitu. Itu barokahnya. Lah Ummu Ma'bad cuma ketemu sekilas, riwayatnya sampai sekarang. Ya, jadi dari sini setelah itu suaminya mengatakan, kalau benar yang kamu ceritakan, dia auranya seperti ini, gayanya begini. Jadi Ummu Ma'bad itu sampai detail. Tidak banyak bicara, terus semua akhlak ciri-cirinya Rasul, gerak-geriknya itu terekam semuanya. Suaminya kemudian berkomentar,
kalau benar laki-laki itu adalah sebagaimana yang engkau gambarkan, berarti dia laki-laki yang sedang dibicarakan di Mekah. Ayo, kita segera bongkar tenda, bawa semua kambingnya, dijual semua. Setelah itu hijrah ke Madinah, masuk Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu sekalian, itu kisah ini mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita bahwa dalam salah satu fase ibadah kita, tolabul ilmi, ya, terkadang manfaatnya tolabul ilmi itu belum tentu ilmunya masuk, gitu. Ya kan berapa banyak dari kita nyesel, gitu, nggak dapat ilmunya apa-apa, tapi kita dapat kesan baik ketemu orang-orang soleh. Kita dapat kesan baik bisa bertemu dengan orang baru yang kita mendapatkan ya sinar ketakwaannya lah, aura keberkahannya gitu. Maka mudah-mudahan dengan kita sering bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang Allah pertemukan dalam satu majelis ketakwaan, majelis iman, majelis tolabul ilmi, itu semakin menguatkan kita keistiqomahan untuk tetap berada di jalan Allah, untuk mendapatkan kekuatan untuk bisa senantiasa bertahan dari banyaknya fitnah-fitnah yang mungkin makin hari kita rasakan makin banyak gitu. Nah, ini juga sedikit yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Semoga kita terus bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran, dan Allah pertemukan kita seluruhnya insya Allah di surganya, di rumahnya masing-masing gitu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.